Yang ketiga, masalah ketidakpatuhan masyarakat mengikuti protokol atau PSBB yang di masa pandemi. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Wabah yang semakin berkembang dengan pesat telah meresahkan dunia. Virus corona atau COVID-19 menjadi bencana yang mengganggu kesehatan dunia. Wabah COVID-19 yang berawal dari Wuhan, hingga kini virus ini masih menjadi pandemi global. Menurut Badan WHO, secara statistik per 17 Mei 2020, terdapat 4.535.731 kasus positif COVID-19 dan sebanyak 307.537 meninggal dunia di seluruh dunia. Berita dari www.covid19.who.in. Percepatan penularan virus COVID-19 menuntut pemerintah memberlakukan aturan PSBB dan ramainya perbincangan di media sosial untuk melaksanakan aktivitas di rumah saja sebagai tindakan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Kini semua orang tertuju pada upaya pencegahan dari terjangkitnya virus yang hingga kini belum ada antivirusnya. Namun, berbagai masalah terjadi setelah diberlakukan aturan PSBB. Berbagai aturan PSBB malah dilanggar oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat menjalankan anjuran pemerintah untuk menjalankan kegiatan di rumah saja. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melanggar aturan PSBB diantaranya yaitu: yang pertama, terjadi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi virus corona. Yang kedua, sikap arogansi dan tidak disiplin masyarakat. Yang ketiga, demografi dan mata pencaharian. Yang keempat, pengetahuan tentang wabah dan aturan kekarantinaan, di mana pengetahuan merupakan faktor yang secara konsisten mempengaruhi kepatuhan. Yang kelima, sosiokultural, yaitu norma, nilai, dan hukum yang dimiliki untuk menjadi patuh. Lalu, peranan atau solusi melalui pendidikan luar sekolah terhadap masalah ini yaitu: yang pertama, kegiatan penyuluhan untuk dapat memberikan data dan informasi yang ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai wabah virus corona. Yang kedua, sosialisasi hidup bersih seperti mencuci tangan dan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan diri dalam pandemi saat ini. Yang keempat, masalah yaitu penguasaan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Negara-negara di dunia secara mendadak ramai mengambil kebijakan lockdown dan social distancing sebagai upaya menyegerakan perhentian penyebaran corona atau COVID-19. Indonesia sebagai contohnya menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana tujuan PSBB sendiri adalah dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, seperti halnya lockdown dan social distancing. Menyikapi adanya virus corona ini, pada tanggal 24 Maret 2020, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Pencapaian pembelajaran dibutuhkan tenaga ahli pengajar dan juga sarana dan prasarana
untuk membantu proses belajar mengajar. Pada kenyataannya, pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Untuk menunjang pembelajaran dari rumah, maka guru merupakan orang yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah masa depan peserta didik. Keadaan pembelajaran yang beralih menjadi online memberikan berbagai tantangan kepada pendidik. Keadaan seperti ini tidak pernah diprediksi dan tanpa persiapan yang matang. Namun, harus dilakukan terobosan dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Lalu, peranan atau solusi melalui pendidikan luar sekolah terhadap masalah ini yaitu yang pertama, sebagai fasilitator dalam memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan kepada para pendidik yang mengalami masalah terhadap kompetensi dan profesional. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada pendidik untuk memanfaatkan berbagai aplikasi edukasi yang memudahkan pendidik dalam membelajarkan peserta didik. Masalah yang kelima yaitu dampak COVID-19 bagi lansia yang rentan terpapar COVID-19. Menurut WHO 2014, lanjut usia adalah seseorang yang memasuki umur 60 tahun atau lebih. Menurut data WHO, di kawasan Asia Tenggara, populasi lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050, diperkirakan populasi lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000, jumlah lansia sekitar 5.300.000 atau 7,4% dari total populasi. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah lansia 24 juta atau 9,77% dari total populasi. Dan tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia mencapai 28 juta atau 11,34% dari total populasi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia sekitar 80 juta. Dari Kemenkes RI. Setiap tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan ini dimaksudkan untuk mendorong kepedulian masyarakat kepada lanjut usia agar tercipta lansia yang sejahtera. Namun ironisnya, Hari Lanjut Usia tahun ini diperingati di tengah pandemi COVID-19 dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan. Kerentanan lansia dari segi kesehatan tercermin dari data statistik lansia yang meninggal karena COVID-19 di banyak negara. Di Malaysia contohnya, lansia yang meninggal karena COVID-19 sebanyak 62,6%. Informasi yang ada menunjukkan di Indonesia mayoritas korban meninggal berusia 60 tahun ke atas menurut Warta Ekonomi 23 Maret 2020. Sebagai salah satu negara dengan jumlah lansia yang tinggi, pandemi COVID-19 merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi Indonesia, di mana jumlah lansia di Indonesia lebih dari 25 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat yang rentan pada masa pandemi COVID-19 berjumlah sangat besar. Jika COVID-19 mengancam 80% lansia Indonesia, seperti halnya di Tiongkok dan Amerika Serikat, maka virus ini mengancam nyawa sekitar 20 juta lansia di Indonesia. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia yaitu dalam bidang pendidikan. Sebagaimana data yang diperoleh bahwa mayoritas para lanjut usia atau lansia berpendidikan rendah. Sebagaimana data yang diperoleh itu persentase terbanyak lansia Indonesia tidak tamat tingkat sekolah dasar yaitu 33,26%. Kemudian diikuti tamat sekolah dasar atau sederajat yaitu 30,88%.
dan tidak pernah sekolah yaitu 15,53%. Padahal tingkat pendidikan berbanding lurus dengan status ekonomi. Gambaran kondisi kesehatan lansia juga cukup memprihatinkan. Hasil Susenas bulan Maret 2019 menunjukkan separuh lansia Indonesia atau 51,8% mengalami keluhan kesehatan. Menurut pakar geriatri UGM Probo Suseno dalam kompas.com 21 April 2020, faktor yang membuat lansia rentan tertular COVID-19 adalah karena lansia mengalami penurunan kapasitas fungsional hampir pada seluruh sistem tubuh termasuk imunitasnya. Ditambah lagi dengan banyaknya lansia yang mempunyai penyakit bawaan seperti autoimun, diabetes, tekanan darah tinggi, kanker, dan jantung. Berbagai fakta tersebut dan fakta bahwa di berbagai negara korban meninggal karena COVID-19 didominasi oleh lansia menunjukkan lansia Indonesia pada posisi yang sangat rentan. Lalu, peranan atau solusi melalui pendidikan luar sekolah terhadap masalah ini yaitu: yang pertama, sebagai fasilitator dalam memberikan berbagai penyuluhan serta menjadi motivator dan upaya preventif lansia ditujukan untuk mencegah terjadinya lansia yang sakit secara fisik, psikis, kesulitan secara ekonomi, terlantar, dan menjadi korban kejahatan dan lainnya. Yang kedua, dalam segi pendidikan para lansia, peran pendidikan luar sekolah menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya lansia, dan membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan memberi bekal kepada para lansia untuk berpikir kritis terhadap berbagai informasi-informasi terkait COVID-19 dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.